Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Wakil Ketua DPR RI Bapak Dr. Haji Jujun Ahmad Taksuriyal, yang kami hormati Wakil Ketua DPR RI Insinyur Hajah Sari Julianti, yang kami hormati Pak Andri. Perkenalkan, kami dari Forum Komunikasi Rakyat Pati pengen curhat, Pak. Saya pengen forum ini forum yang santai. Berangkat dari keresahan masyarakat Pati mulai tanggal 12 Agustus 1 tahun yang lalu sampai sekarang terjadi polarisasi, terjadi keresahan yang ada di masyarakat Pati khususnya. Berangkat dari situ, kami yang tergabung dalam Forum Komunikasi Rakyat Pati, di sini ada beberapa para ketua, bukan ketua dewan, tapi para ketua LSM, ormas, tokoh agama yang hari ini bisa ikut hadir, juga bagian dari bentuk keresahan kami, karena masyarakat Pati hari ini sangat resah dengan pemberitaan-pemberitaan yang selalu negatif. Masyarakat Pati sebenarnya cinta damai. Betul ya, kawan-kawan? Masyarakat Pati sebenarnya masyarakat yang ramah. Pati Bumi Minatani yang kami cintai. Di sini ada beberapa poin yang akan nanti kami sampaikan. Mungkin saya cukup menyampaikan 2 poin. Nanti yang lainnya bisa disampaikan ke teman-teman, Bapak, Ibu. Kami perkenalkan, saya atas nama pengurus pusat Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor. Kebetulan saya sebagai Ketua Korwil, Koordinator Wilayah Jateng DIY, dan kebetulan saya berasal dari Pati. Saya juga ikut tergerak bagaimana masyarakat Pati ini kembali pulih. Saya kira selama 1 tahun sakit, Pak. Sakit sekali. Di media sosial yang selalu digoreng, yang kebenarannya saya kira nggak sesuai yang ada di lapangan. Yang pertama, kami menyampaikan salam, Bapak. Ada yang nggak bisa hadir dari pengurus PCNU, karena kebetulan beliau ada pramuktamar yang ada di Jombang. Turut hadir di sini dari teman LDII, dari Muhammadiyah, dari FKUB juga hadir, dari teman LSM ada Lindu Aji, dari Pemuda Pancasila, dari Yakusa, dan dari tokoh nelayan, dan ada dari tokoh masyarakat, ada aktivis perempuan juga ikut hadir. Jadi ini bentuk sebuah keresahan kami. Kami tergabung dalam Forum Komunikasi Rakyat Pati karena bentuk sebuah keresahan, sekali lagi keresahan. Jadi saya nggak akan panjang lebar. Yang pertama, poin yang akan kami sampaikan terkait dengan percepatan pengesahan RUU perampasan aset, Pak. Sampai sejauh mana Bapak-bapak, Ibu-ibu, Wakil Ketua DPR RI hari ini, walaupun sebenarnya ada di Komisi 3, paling tidak biar kami tahu sampai sejauh mana pembahasannya. Itu poin yang pertama.
Poin kedua, saya butuh bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat untuk mendorong Pak, para APH yang ada di wilayah kami, khususnya kepolisian. Sudah 1 tahun kami diacak-acak di media sosial yang nggak tahu kebenarannya, yang masih disangsikan kebenarannya. Kami menuntut ketegasan. Seperti contoh, sebelum tanggal 13 kemarin, Son Horuk itu di tengah alun-alun, Pak, sampai jam 12 malam. Kami resah. Kedua, kantor DPRD diacak-acak sampai malam. Ada apa ya? Jadi kami menuntut adanya sebuah ketegasan dari aparat penegak hukum, khususnya APH yang ada di Kabupaten Pati. Beberapa kali kami sampaikan, tolong APH tegas. Tolong APH tegas. Tapi apa yang terjadi, dan itu selalu terjadi, ada semacam pembiaran. Apakah ini ada skenario apa? Kenapa alat negara ini kalah dengan sekelompok kecil orang yang ada di Pati? Kami masyarakat LSM Ormas resah sekali. Sudah 1 tahun kami diacak-acak seperti ini. Walaupun sebenarnya kami nggak akan takut, tapi kami lebih mengedepankan pada prinsip dialog. Jadi itu 2 poin yang saya sampaikan terkait dengan percepatan RUU perampasan aset sampai sejauh mana pembahasannya. Terus yang kedua terkait dengan APH yang ada di daerah kami, Pak. Jadi kami perlu support itu. Kami beberapa kali mengingatkan, tapi selalu terulang dan selalu terulang. Terus selanjutnya ada poin yang ketiga, perlu adanya sebuah regulasi. Mungkin ini di Komisi 1 ya, kaitan dengan media sosial, konten-konten kreator. Jadi gorengannya itu sampai media resmi kalah, Pak. Hak-haknya luar biasa. Padahal yang ada di lapangan mereka paling 10 orang, 7 orang. Tapi ketika sudah konten kreator ini sudah bermain, jadi seolah-olah ini Pati jelek, selalu negatif. Kami perlu adanya sebuah regulasi yang mengatur itu. Sampai media yang berizin pun kalah secara pemberitaan. Nggak akan didengar itu. Jadi 3 poin itu yang perlu kami sampaikan. Selanjutnya mungkin dari tokoh nelayan Pak Agung yang akan menambahi kaitan dengan isu-isu nasional maupun isu lokal yang ada di Pati. Begitu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kita persilakan Pak dari nelayan Bapak. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Haji Cucun Ahmad Syamsul Rizal dan Ibu Insinyur Hajah Sari Yulianti, dan mohon maaf Bapak Andre, saya perwakilan dari nelayan Kabupaten Pati Bapak. Izin menyampaikan, dengan adanya keresahan yang hanya segelintir orang, kita nelayan Kabupaten Pati sangat terasa dampaknya. Dari investor-investor yang akan masuk, semuanya ketakutan akan Kabupaten Pati. Mohon dari Bapak semuanya, perwakilan kita, minta turun ke lapangan, turun ke Pati, lihat ini Pati. Keadaan Pati yang sebetulnya cinta damai, ramah, ingin kita kondusif semuanya. Tapi dengan adanya segelintir orang yang mengatasnamakan rakyat Pati, membuat kita sangat-sangat tidak
beradab. Mohon sekali lagi, ini dari kami kelompok nelayan minta perhatian jenengan semua, pemerintah Republik Indonesia, karena Kabupaten Pati merupakan lumbung perikanan Indonesia. Salah satu basis penyumbang program pemerintah dalam gizi ini, kami dari nelayan semuanya melalui protein yang tinggi di perikanan. Mohon sekali lagi terima kasih sebelumnya, biar ada perhatian khusus untuk kami masyarakat Pati. Terima kasih, dan akan serahkan Bapak. Pasti Pak Agung dari Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selanjutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman media, yang saya hormati Dr. Haji Jojun Ahmad Samsurijal sebagai Wakil Ketua DPR RI, yang saya hormati Insinyur Haji Sari Yuliati, Wakil Ketua DPR RI, yang saya hormati juga Bapak Andri. Saya Doni Eko Setioreharjo, Ketua Organisasi Sifat Nusantara DPC Pati. Sesuai tupoksinya, organisasi yang telah diatur dalam Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, yaitu menampung aspirasi masyarakat, dan perlu kita sampaikan kepada Bapak-Bapak semua. Di sini saya sangat sedih. Pati itu sebetulnya luar biasa. Di era sejarah, Pati itu luar biasa. Jadi mungkin ini sejarah yang terulang dengan metode yang berbeda. Jadi segelintir orang itu sebetulnya ada beberapa orang yang bukan asli Pati, yang acak-acak Pati, mengatasnamakan Pati. Orang luar dari Pati, ya kami inilah yang sebetulnya asli Pati, lahir di Pati, putra Pati, selalu jaga Pati, Pati jaga NKRI. Di sini dari perkembangan zaman, saya pribadi menganalisa Pati ini sangat potensi, Pak, bisa setara dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Tetapi kenapa sampai saat ini terkait tata ruang, tata kelola Kabupaten Pati untuk kawasan ekonomi khusus KEK belum ada. Padahal akses Pantura, transportasi 24 jam dari Semarang ke Surabaya itu lewatnya Pati semua. Saya juga kepengen perekonomian di Pati, biar Pati tidak terkenal masyarakatnya itu suka merantau. Saya ingin mohon Bapak-Bapak semua mencatat agar perekonomian di Pati ini didukung adanya investor-investor lokal maupun modal asing bisa masuk ke Pati, dan serta tata ruang kelolanya juga harus diperhatikan mulai dari provinsi mungkin turun ke kabupaten, seperti itu Bapak-Bapak. Kemudian di Pati ini jargonnya bumi Minatani. Bumi Minatani ini buminya sebetulnya
ya kandungan-kandungan yang tersembunyi. Saya juga kepengen teman-teman dari yang membidangi di pertanian khususnya meninjau langsung, karena peran serta Dispertan juga kalau di daerah doang nggak disupport dari pusat, kayak melempem. Jadi saya kepengen apalagi ini swasembada pangan ya Bapak Ibu semua, mulai dari pati itu, tepung pati yang dibuat dari ketela, yang memang di sana itu notabene tepung ketelanya itu luar biasa, jadi kalau bisa dihilirisasi. Dan kemudian di sana itu ada beberapa wilayah yang memang kategorinya tidak hanya di laut, di pegunungan pun ada. Saya kepengennya juga masyarakat padi ini petaninya nggak hanya padi, ketela, tebu, kalau bisa dari unsur-unsur pertanian meninjau untuk bisa ditanam juga buah yang bisa hidup di padi maupun sayur yang bisa hidup. Itu aspirasi dari masyarakat Kabupaten Padi, dari petani. Kemudian masalah yang tadi sudah disampaikan tapi saya perlu ulangi lagi terkait penguatan media sosial harus diatur di dalam Kominfo, Bapak. Peran Kominfo di Kabupaten Padi ini kalau memang belum siap untuk tekanan global teknologi canggih yang tidak bisa berbendung lagi, ini saatnya negara kita harus ambil sikap. Karena kalau dibiarkan bahaya juga. Kasihan teman-teman pewarta yang memang susah payah menebus sebagai wartawan muda melalui uji kompetensi wartawan. Ya kan? Kalau memberitakan sedikit pasti ditanya, jawab dan koreksi. Di Pati gara-gara media sosial yang setiap orang bawa HP menjadi wartawan dadakan. Nah, jawabnya ini yang kita nggak bisa cari tahu, sehingga dia bisa membranding Pati seolah-olah Pati ini jelek. Nah, kita cari narasumbernya nggak ada, medianya itu juga emailnya mungkin acak adul, nggak bisa ditanggungjawabkan. Itulah saya mohon untuk kebijakan dari Komisi 1 mungkin bisa disampaikan Bapak Cucun atau Ibu Haji Sari, disampaikan mungkin melibatkan juga Dewan Pers nantinya. Karena sekarang teknologi canggih itu nggak perlu hak tayang, cukuplah TikTok terjadi. Itu yang menjadikan masa depan anak kita nanti. Kita coba. Aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 orang, pasti ada yang mau nambah menyampaikan. Silakan. Sudah cukup. Dari perempuan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh pimpinan DPR RI yang pagi hari ini sudah menerima kami jauh dari pagi, jauh dari pagi. Langsung saja, tadi sudah disampaikan teman-teman kami bahwa percepatan RUU perampasan aset dan nanti segera disahkan seperti itu. Kemudian tadi yang lain juga sudah disampaikan oleh teman-teman kami. Dan kami mewakili aktivis perempuan Padi juga sebenarnya ingin menyampaikan kegelisahan yang sungguh sangat menyedihkan bagi kami, terutama baru beberapa bulan kemarin di akhir bulan April dan Mei, kasus kekerasan seksual tentu yang ada di Pondok Pesantren Dolokusumo itu juga sudah menjadi isu nasional begitu. Dan menurut catatan kami itu juga bagian dari kelambanan hukum gitu ya. Artinya sebenarnya kasus itu sudah dilaporkan sejak 2024.
tetapi kemudian baru bisa diungkap dan istilahnya ditangkap pelakunya, itu pun masih harus ada adegan drama melarikan diri, kan seperti itu. Padahal korban ini mengalami trauma, mengalami beban psikologis yang sungguh sangat menyakitkan seperti itu. Nah, sehingga kami mendorong kepada anggota DPRI bagaimana penguatan dan juga penegakan hukum yang berpihak terhadap korban. Bagaimana korban kekerasan seksual ini tidak semakin sakit karena trauma yang mendalam ini tidak ditangani dengan baik dari aspek psikologis, fisik, dan juga ada restitusinya juga, itu juga penting. Nah, yang kedua adalah penguatan sistem pencegahan, tidak hanya sekedar respon kasus gitu ya. Saya senang sekali ketika sekarang sudah ada wacana dari DPR RI adanya revisi Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, mudah-mudahan ini nanti segera bisa ada revisi yang itu betul-betul memang dapat istilahnya berpihak kepada korban. Yang pertama, bagaimana standar pengawasan lembaga pengasuhan anak, dalam hal ini pesantren, kemudian daycare, ataupun panti asuhan. Selama ini bagaimana sistem standar operasional prosedurnya ini seperti apa? Kalau SOP pengawasan ini bisa dilihat kemudian secara transparan, SOP-nya jelas, tentu ini juga akan menjadi istilahnya rasa aman dan nyaman bagi orang tua yang memondokkan ataupun menaruh anaknya di daycare. Saya kira kasus Jogja itu juga menjadi catatan ya, daycare. Dan beberapa teman kami di luar Pati itu agak meragukan ketika mau mondokin di Pati, Pak, Bu. Ini gimana, pondok pesantrennya aman nggak? Oh, aman. Saya tetap memastikan bahwa masih banyak pondok pesantren di Pati yang bagus-bagus, itu masih banyak, Bapak. Perlu saya sampaikan. Hanya memang butuh sistem pengawasan dan juga sistem pencegahan sejak dini ya. Deteksi dini itu menurut kami memang harus gitu ya. Jadi saya kira di dalam Undang-Undang TPKS gitu ya, nomor 12 tahun 2022, mulai dari pencegahan, penanganan, kemudian perlindungan dan juga pemulihan korban ini harus menjadi satu kesatuan, tetapi poin pencegahan ini menjadi penting. Jadi sebelum adanya kejadian-kejadian itu, bagaimana pemerintah gitu ya dengan regulasinya itu betul-betul memastikan implementasi hukum ini tidak hanya sekedar aturan, tetapi implementasi ini bisa sampai daerah. Itu catatan kami. Dan yang terakhir Bapak Ibu, adanya istilahnya anggaran ya. Ya, ketersediaan anggaran khusus dari pusat maupun daerah untuk program pencegahan, pemulihan, dan pemberdayaan korban kekerasan seksual. Jadi ini penting supaya di daerah ini juga ada anggaran khusus yang memang diperuntukkan untuk advokasi bagi pelayanan korban. Karena korban itu tidak hanya diselesaikan lewat hukum saja, Pak, tetapi pasca itu pemulihannya ini menjadi lebih penting gitu ya. Dan rasa aman perlindungannya ini juga yang menjadi penting juga gitu. Agar ketika selesai kasus kekerasan seksual, dia bisa masih hidup di masyarakat tanpa adanya diskriminasi dan juga victim blaming gitu. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas aspirasi yang disampaikan dari Forum Komunikasi Rakyat Pati. Tadi udah beberapa hal yang sudah kita terima terkait hampir sama semuanya, yaitu tentang percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Kemudian juga ada sesuai dengan leading sektornya, ada aspirasi tentang pertanian, ada yang nelayan, kemudian juga kekhawatiran dan keresahan kondisi Pati saat ini. Setelah semua aspirasi disampaikan,
meminta ketegasan siapa yang diberikan tugas dan fungsi penegakan Kamtibmas di Pati ini yang betul-betul dari pemerintah pusat menunjuk orang yang bisa memulihkan hati seperti sedia kala, merasa nyaman, merasa aman, dan juga di Pati ya jangan sampai tadi ada yang disampaikan seolah-olah ada pembiaran. Nah ini sudah kita catat semuanya, Pak Lukman, Pak Agung, Pak Doni, dan Ibu Linda, Ibu Indar, termasuk terakhir dari Ibu Indar barusan berbagai hal kita juga menerima di Jakarta seolah-olah yang kejadian yang waktu itu sama sudah dilaporkan dari tahun 2024 kok tidak ditindaklanjuti. Setelah ditindaklanjuti dan kita menanyakan kepada apa yang di sana baru jangan sampaikan yang tujuannya bicara tadi kan. Nah, kita minta tanggapan tambahan dari Bu Hari dan Pak Ade. Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang berkesempatan hadir pada hari ini, tentunya kami merasa berterima kasih bahwa kami dipercaya untuk Bapak Ibu sekalian untuk melaporkan apa kejadian yang ada di Pati berdasarkan laporan dari perwakilan tiga perwakilan tadi bahwa ada sekelompok kecil yang bisa yang bisa membuat konotasi terhadap daerah Pati, sehingga harapan Bapak yang mengusulkan tentang perikanan tadi, kek perikanan, merasa Pati, masyarakat Pati merasa dirugikan karena dengan adanya pemberitaan-pemberitaan tersebut, maka investor menjadi mempunyai keraguan untuk bisa menanamkan modal di daerah Pati yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Pati. Begitu ya Pak, maksudnya ya. Baik, tadi saya bisa menyimpulkan bahwa tuntutannya itu ada sekitar 5, yaitu percepatan pengesahan RUU perampasan aset, optimalisasi peran aparat penegak hukum dalam menjaga kondusivitas Kabupaten Pati, penguatan kesejahteraan petani Ketelha melalui hilirisasi, dan pengembangan Pati sebagai kawasan ekonomi strategis. Tadi saya baca sekilas, usulannya itu adalah industri, agro dan pangan, maritim dan perikanan, industri dan logistik Pantura, integrasi dari 3 kawasan. Dan yang terakhir adalah penguatan pers dan tata kelola informasi digital. Kalau mungkin Pak Cucun, untuk percepatan pengesahan RUU perampasan aset, saat ini di Komisi 3 memang mereka sedang mendengarkan dari banyak RDPU untuk meaningful participation, karena RUU ini juga ada sedikit tricky situation. Jangan sampai ketika undang-undang ini jadi, itu juga menjadi alat pukul bagi rezim yang berkuasa. Jadi kan kita harus membuat undang-undang itu yang setara antara masyarakat dengan penguasa. Jadi mungkin bukan diperlambat tidak, tetapi lebih kepada kehati-hatian. Sehingga ketika undang-undang ini jadi, jangan sampai nanti masyarakat juga yang menyesalinya, kan gitu. Dan yang terakhir tadi dari Ibu Indar, untuk kasus kekerasan seksual, saya juga sama Bu, mungkin Ibu bisa melihat rekam jejak digital saya bahwa saya juga concern dengan kekerasan seksual, terutama untuk anak-anak, wanita, dan semua kaum yang lebih rentan ya Bu ya. Tadi Ibu juga meminta dana untuk pemulihan dan perlindungan ya Bu. Itu nanti bisa ada di LPSK. Dan kemarin LPSK juga sudah mengumpulkan dana abadi, macam dana abadi untuk perlindungan, untuk biaya perlindungan itu baru terkumpul sebesar 200 miliar.
dan kita akan terus mengumpulkan lagi dan mengumpulkan lagi yang penggunaannya tentu diatur oleh undang-undang. Dan memang banyak masukan dari berbagai pihak untuk kita wacana RUU perlindungan anak ada revisi sedikit. Yaitu memang sudah banyak permintaan dari berbagai pihak dan DPR hari ini juga sedang mengkaji dan saya juga terlibat di situ Bu. Ya mudah-mudahan nanti terus kita meminta masukan daripada daripada ibu-ibu lah ya, terutama ya yang ingin memberikan masukan terhadap wacana revisi Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut. Jadi kita sedang berjuang Bu, jangan pernah lelah untuk anak-anak kita, generasi penerus bangsa,